A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membuat lagi satu majelis, yaitu Ta'lim wa Ta'lum. Apa judulnya? Pentingnya memuliakan ulama. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebahagiaan, kesuksesan manusia ada di dalam amal-amal agama yang sempurna. Siapa saja yang mengamalkan agama ini secara sempurna, maka dia akan bahagia, dia akan sukses dunia yang sementara dan di akhirat selamanya. Pentingnya memuliakan ulama. Di dalam setiap kalangan atau suatu perkumpulan pasti ada orang baik dan juga ada orang yang tidak baik. Begitu pula dalam kalangan ulama. Ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Namun tentu saja yang lebih baik itu masih lebih banyak daripada yang buruk. Walaupun ada ulama su atau buruk dan ulama rasyad yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak boleh cepat menjatuhkan vonis karena tidak ada batasan-batasan dalam hal ini. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ini. Yang pertama, jika kita mengetahui ada seorang ulama su, maka janganlah sekali-kali menganggap bahwa segala sifatnya adalah buruk. Kemudian yang kedua, janganlah berburuk sangka terhadap ucapan ulama yang dianggap su. Jangan pula menolak perkataan mereka tanpa alasan, karena sikap tersebut adalah suatu perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya. Quran surah Al-Isra ayat 36. Kini sudah jelas bahwa sungguh tidak adil jika kita menolak nasihat seorang muballigh hanya karena kita mencurigainya tanpa alasan. Kini sudah jelas bahwa sungguh tidak adil jika kita menolak nasihat seorang muballigh hanya karena kita mencurigainya tanpa alasan. Orang Yahudi telah menerjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Arab, kemudian membacakannya kepada orang-orang Islam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati atas hal ini. Beliau bersabda, "Wahai kaum muslimin, janganlah kalian membenarkan kata-katanya itu dan jangan pula menolaknya. Katakan saja, kami beriman kepada firman yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya, meskipun terhadap perkataan orang kafir, kita janganlah membenarkannya atau menyalahkannya begitu saja sebelum kita mengetahuinya dengan pasti. Namun yang terjadi sekarang ini malah sebaliknya. Apabila ada seseorang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat kita, maka kita menolak dan menentangnya. Bahkan terhadap ahli kebenaran pun kita berbuat demikian. Satu hal lagi yang harus kita ingat ialah para ulama haqqani, ulama rusdi dan ulama khair juga manusia biasa. Mereka pun tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan. Dan yang mempunyai sifat ma'asum hanyalah para nabi alaihissalam. Jadi yang berhak menentukan baik atau buruk sebenarnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, kesalahan mereka akan diampuni olehnya, karena usia mereka telah dihabiskan untuk berkhidmat kepada agama dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita hanyalah mengikuti amalan-amalan yang mereka ajarkan, bukan memeriksa amalan-amalan mereka, karena tugas ini semata-mata hak Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala yang gaib dan yang zahir. Pendek kata, janganlah kita mencurigai atau membantah terhadap ajaran-ajaran agama, baik dengan perkataan atau dalam hati kamu sendiri. Sebagai contoh, jika ada seorang majikan menyuruh pembantunya meninggalkan segala urusan pribadinya dan menyibukkan diri untuk melayani majikannya, sudah tentu majikan akan sangat senang dan sangat menyayanginya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada majikan yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan sangat menyayangi hambanya yang menyibukkan diri dengan beribadah kepadanya. Sehingga dalam masalah ini, jika ada orang yang mengajak untuk berburuk sangka kepada para ulama, membenci para ulama, dan menyebabkan kekacauan dalam masalah-masalah agama, maka orang itu memiliki penyakit yang berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian dari mengagungkan Allah adalah memuliakan orang tua yang muslim, memuliakan orang yang membaca Al-Quran tanpa meminta upah, dan memuliakan seorang pemimpin yang adil. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab At-Targhib. Hadis lain mengatakan, laisa min ummati man lam yajilla kabirana wa yarham sagirana wa ya'fir alimana. Bukanlah termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang-orang tua, tidak menyayangi anak-anak, dan tidak memuliakan para ulama. Saya ulangi, bukanlah termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang-orang tua, tidak menyayangi anak-anak, dan tidak memuliakan para ulama. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Hakim dalam kitab At-Targhib. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 jenis orang tidak akan merendahkan mereka kecuali seorang yang munafik, yaitu seorang muslim yang tua, seorang ulama, dan pemimpin yang adil. Hadis riwayat Tabrani. Saya ulangi lagi, dari Abi Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 jenis orang tidak akan merendahkan mereka kecuali seorang yang munafik, yaitu seorang muslim yang tua,
seorang ulama dan pemimpin yang adil. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab At-Targhib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya tidak takut sesuatu yang terjadi kepada umatku kecuali 3 hal. Pertama, karena berlimpahnya harta benda sehingga mereka saling membenci. Yang kedua, orang jahil berusaha menafsirkan Al-Quran dan mencari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu tinggi berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasabbihat, semuanya dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang berakal. Ketiga, ulama akan ditelantarkan dan tidak akan dipedulikan lagi oleh umatku." Hadis riwayat Tabrani. Saya ulangi lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya tidak takut sesuatu yang terjadi kepada umatku kecuali 3 hal. Pertama, karena berlimpahnya harta benda sehingga mereka saling membenci. Kedua, orang jahil berusaha menafsirkan Al-Quran dan mencari takwilnya. Kemudian yang ketiga, ulama akan ditelantarkan dan tidak akan dipedulikan lagi oleh umatku." Hadis riwayat Tabrani. Pada zaman ini bermacam-macam perkataan buruk telah dilontarkan kepada para ulama. Dalam kitab Fatwa Al-Amkhiri disebutkan bahwa perkataan buruk yang biasa mereka ucapkan itu menyebabkan mereka menjadi murtad dan mereka tidak boleh dipanggil sebagai orang Islam. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika sedang berbicara tentang para ulama. Jika di dunia ini tidak ada ulama yang benar dan jujur, dan yang ada hanyalah orang-orang jahil dan ulama su, sebenarnya kita tidak boleh menuduh seseorang dengan ulama su kecuali ulama lain yang mengatakannya. Maka sudah menjadi kewajiban setiap orang Islam untuk mewujudkan satu masyarakat Islam yang akan melahirkan ulama hakiki untuk mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Adanya ulama di tengah-tengah kita adalah fardu kifayah, dan jika kita melalaikan usaha untuk mewujudkan ulama yang hakiki tersebut, maka kita semua berdosa. Dewasa ini perbedaan pendapat di kalangan ulama telah menimbulkan kegelisahan dan perpecahan di kalangan masyarakat. Sebenarnya perbedaan ini tidak hanya terjadi pada zaman sekarang saja. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah terjadi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sandalnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an sambil bersabda, "Ambillah sandal saya ini sebagai suatu tanda dan umumkanlah kepada kaum muslimin bahwa barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas, maka dia pasti masuk surga." Kemudian di tengah perjalanan, Abu Hurairah radhiyallahu an bertemu dengan Umar Al-Faruq dan bertanya, "Hendak ke mana engkau?" Lalu Abu Hurairah radhiyallahu an memberitahu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kepada Umar. Umar radhiyallahu an marah karena dia tidak setuju dengan hal itu. Ketika itu dia baru memeluk Islam. Kemudian Umar radhiyallahu an memukul Abu Hurairah hingga terjatuh.
Tidak ada seorang sahabat pun yang menentang perbuatan Umar radhiyallahu an, dan tidak pula dia dikafirkan karena berlainan pendapat. Di antara para sahabat ada ribuan pendapat, dan di antara keempat imam yang terkenal itu terdapat perbedaan pendapat tentang masalah fikih. Di antara para sahabat ada ribuan pendapat, dan di antara keempat imam yang terkenal terdapat perbedaan pendapat tentang masalah fikih. Misalnya, dalam masalah salat, dari takbir hingga salam saja terdapat kurang lebih 200 perbedaan. Itu yang saya ketahui. Belum lagi yang tidak saya ketahui. Meskipun demikian, ini bukan berarti para pengikut imam-imam itu boleh saling mencurigai dan saling mengkafirkan. Perbedaan pendapat di antara para ulama adalah rahmat. Namun jika perbedaan tersebut dijadikan alasan untuk timbulnya suatu perpecahan, maka hal itu adalah suatu musibah yang sangat besar. Misalnya, jika ada seorang ulama tidak berfatwa atas suatu hukum syar'i yang penting, lalu ada orang lain yang berfatwa dengan hujjah yang salah, maka ulama tersebut harus mengeluarkan fatwa walaupun fatwa tersebut berbeda. Jika tidak, ulama tersebut berdosa dan telah bermaksiat. Kenyataan yang terjadi sekarang ini, banyak orang yang bertanya kepada ulama hanya untuk dijadikan bahan perdebatan tanpa niat untuk mengamalkannya. Jika mereka bertanya kepada ulama dan menganggap ulama tersebut baik dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita haruslah menaati nasihat-nasihat mereka. Sedangkan kepada ulama lain, kita janganlah menentang, menghina atau merendahkannya. Ada orang yang mengetahui berbagai ilmu dan dalil-dalil dalam agama, tapi sebenarnya mereka tidak dapat memberikan tarjih atau keputusan hukum, walaupun nasihat-nasihat mereka tidak perlu ditaati. Kita tidak berhak menentang mereka. Banyak dokter yang memberikan nasihat dan pengobatan yang berbeda-beda, namun orang-orang tetap datang meminta nasihat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengajarkan ilmu kepada orang yang bukan haknya adalah kesia-siaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengajarkan ilmu kepada orang yang bukan haknya adalah kesia-siaan. Keburukan dalam mengajar agama ada batasnya, yaitu ketika kalamullah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diajarkan kepada orang yang tidak berhak, dan ulama yang mengajarkannya patut disayangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Baqarah ayat 229. Itulah taklim kita, judulnya pentingnya memuliakan ulama. Ulama ini adalah pewaris para nabi. Kita harus memuliakan mereka. Waktunya habis dengan perkara-perkara agama. Apa yang kita dengarkan hadirin, mudah-mudahan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada orang yang belum sempat mendengarnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.